Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, ayo menanam pohon kelapa. Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Palas Wele-Wele di mana saja Anda berada. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda semuanya. Saya doakan Anda semuanya selalu diberikan limpahan kesehatan, limpahan rezeki serta limpahan ilmu yang banyak dan barokah. Amin. Pemirsa channel Palas Wele-Wele di mana saja Anda berada, kali ini saya akan berbagi dengan Anda semuanya apa yang menyebabkan kelapa ganja entok ini telat untuk berbuah. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan bermanfaat buat Anda semuanya yang sedang dan atau akan berkebun kelapa dan menanam kelapa. Jangan lupa bantu subscribe dan like serta share channel Palas Wele-Wele ya pemirsa, sehingga informasi ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dan saya bisa terus memberikan informasi-informasi yang positif buat Anda semuanya. Terima kasih semuanya pemirsa. Pemirsa channel Palas Wele-Wele di mana saja Anda berada, ini adalah kelapa ganja entok. Ini di belakang saya sana, ini juga adalah kelapa ganja entok. Nah, kelapa ini sudah berumur 4 tahun pemirsa. Nah, tetapi ini belum berbuah. Padahal kelapa ganja entok kalau dengan perawatan yang baik, terus penanamannya baik, maka di umur 2,5 tahun sampai 3 tahun kelapa ini sudah mulai belajar berbuah pemirsa. Akan tetapi yang ada di samping saya ini telat berbuah. Tentunya ada pertanyaan dari pemirsa semuanya, mengapa kelapa ini telat berbuah? Salah satunya pemirsa yang saya amati dari perkebunan ini, mengapa kelapa ini telat berbuah dan perkembangannya kurang signifikan bagusnya. Perkembangan kelapa ini, kalau kita teliti pemirsa semuanya, ini batangnya kecil. Seharusnya batang kelapa ini, kelapa ganja entok ini, ukuran normal adalah besar diameternya. Ini diameter batangnya ini kecil. Berarti kelapa ini asupan makanannya, nutrisinya kurang. Bisa dilihat dari perkembangan batangnya pemirsa. Salah satu penyebabnya adalah ada kelapa ini kurang sinar matahari pemirsa. Kalau kita lihat di sekelilingnya ini kelapa ini tertutup, ada gedung, terus pohon-pohon pisang, sehingganya sinar matahari tidak tembus masuk dan menyinari kelapa ini pemirsa. Sebenarnya kalau nutrisi ini adalah tanahnya bagus pemirsa, akan tetapi karena proses memasaknya tidak terpenuhi, yang seharusnya kelapa ini mendapatkan sinar matahari 4-6 jam setiap hari, minimalnya 4 jam. Perlu Anda perhatikan semua pemirsa, ketika Anda menanam kelapa, kelapa membutuhkan sinar matahari minimal 4 jam dalam setiap hari, 120 jam dalam sebulan sampai 180 jam. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena fungsi dari sinar matahari itu sendiri adalah untuk membantu proses fotosintesis, sehingga kelapa ini dan tumbuhan yang lain juga bisa berkembang dengan baik. Ini kalau kita lihat pemirsa, pelepahnya juga kecil-kecil. Harusnya kelapa ganja entok dengan ukuran umur 4 tahun ini besar. Tetapi yang kita lihat ini pelepahnya saja kecil. Pelepahnya kecil, otomatis batangnya juga kecil-kecil pemirsa. Nah, kita lihat di kelapa yang lain yang umurnya sama. Karena kekurangan sinar matahari, maka pertumbuhannya pun lambat. Kita lihat di tumbuhan yang lain, oke? Pemirsa channel Palas Wele-Wele di mana saja Anda berada, ini adalah kelapa yang juga ada di kebun yang sama dan juga kelapa ganja entok. Akan tetapi kelapa ini perkembangannya kurang karena sinar matahari terhalang rimbunya daun-daun pisang. Dengan perkembangan yang lambat, tentunya juga akan mempengaruhi proses cepatnya berbuah.
berbuahnya pun akan lambat pemirsa semuanya. Jadi menjadi sangat penting sekali di 2 tahun dan 3 tahun pertama untuk merawat kelapa supaya terkena sinar matahari sehingga pertumbuhannya menjadi normal. Kita coba lihat di tempat yang berbeda dengan kondisi dan keadaan kelapa yang kurang terkena sinar matahari pemirsa. Yang seperti ini dia hanya menambah tinggi tetapi buahnya tidak ada. Inilah pengaruh pentingnya sinar matahari bagi pohon kelapa pemirsa semuanya. Mari kita bandingkan dengan pohon kelapa Genja Entok yang mendapatkan sinar matahari cukup dan perawatan yang baik pemirsa. Ini adalah kelapa Genja Entok yang umurnya juga 4 tahun. Ketika di umur 2 tahun setengah, kelapa ini sudah mulai berbuah. Buahnya pun lebat dan besar-besar. Coba bandingkan dengan kelapa yang tadi dengan umur yang sama, tubuhnya kecil, belum berbuah, pelepah-pelepahnya pun kecil. Penyebabnya adalah kurangnya sinar matahari untuk pohon kelapa itu sendiri. Jadi pemirsa channel Palsu Oleh-oleh di mana saja Anda berada, dampak dari kelapa yang kurang dengan penyinaran matahari, dia akan lambat berbuah. Nah, seperti ini contohnya kelapa yang di samping saya ini. Kelapa ini umurnya sudah 8 tahunan, tetapi dia belum berbuah. Padahal ini adalah kelapa hibrida. Seharusnya sudah berbuah. Dia hanya tumbuh tinggi saja pemirsa. Dari batangnya saja bisa kita lihat batangnya kecil. Seharusnya batangnya besar, ini batangnya kecil karena hanya mengejar sinar matahari. Selain batangnya kecil, dia juga belum berbuah. Yang seharusnya sudah berbuah, ini belum berbuah. Solusinya adalah tinggal pilihannya. Ketika Anda akan berkebun kelapa dan ingin hasil dari kelapa, Anda harus tebang pepohonan yang ada di perkebunan Anda selain kelapa, supaya cahaya matahari tidak menghalangi nyampai ke pohon kelapa sehingga pohon kelapa bisa tumbuh dengan baik. Nah, tinggal pilihannya ada di Anda semua. Mana yang akan Anda pilih, kelapanya atau pepohonan yang lain. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini berguna bagi Anda semuanya yang sedang atau akan berkebun kelapa. Sukses selalu buat Anda semuanya. Sukses selalu petani kelapa Indonesia. Jayalah dan bangkitlah Indonesia. Sampai berjumpa lagi di video saya yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.